segala makhluk, jadikanlah semua bangsa muridku. Yang menjadikan maksud dari semua bangsa muridku itu apa? Boleh dong saya berasumsi, karena apa? Karena menurut original kodeksnya itu hanyalah ayat tambahan. Nah, boleh dong saya berasumsi semua bangsa muridku. Pertanyaan saya, murid Yesus bangsa apa? Ya bangsa Israel. Makanya di dalam Matius 10 nomor 5, Yesus memberi peringatan kepada muridnya, jangan memberitakan Injil ke bangsa lain atau masuk ke kota Samaria. Jadi fix, Yesus hanya untuk Bani Israel. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika orang Israel mengatakan Yesus hanya seorang nabi, siapakah yang mengatakan Yesus Tuhan? Bahkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, Yesus mengatakan apa? Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, dia adalah si penyesat dan antikristus. Kalian mengatakan apa? Ya Nora, Yesus itu memang manusia, tetapi dia juga Allah itu sendiri. Ngawur. Ya oke, bisa tunjukkan dulu sama kamu ayatnya bahwa ini pembicaraan Allah juga. Bentar kan? Ya, mana? Bentar, Keluaran. Kita baca dulu ya. Keluaran. Aduh, lari ke Keluaran lebih parah lagi. Assalamualaikum Abah. Siapa? Waalaikumsalam Bang Manulam. Minal aidin wal faizin semua ya. Bunda Nora, Bang. assalamualaikum. Minal aizin wal faizin. Waalaikumsalam. Keluaran, Mbak, paling parah ini. Ya dulu Bunda Nora. Iya, aku dengar ya. Jangan menunjukkan kitabnya Musa menyembah kepada Yesus. Bahkan Musa belum pernah menyebut nama Tuhannya siapa. Siapa nama orang Tuhannya Yahudi? Yotefave, YHWH. Mana ada? Oke, di sini. Coba di mana? 14. Di mana? Firman Allah. Di mana? Di mana? Keluaran 3 ayat 14. Keluaran 3. Oke. Udah. Ya, itu apa? Kenapa di situ? Coba kamu baca. Ya, apa yang mau dibaca, nomor berapa? 14. Oke, 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Inilah namaku untuk selama-lamanya, dan inilah sebutanku turun-temurun. Nah, ini apa yang mau dipertanyakan? Nah, berarti turun-temurun. Iya kan? Iya. Kita harus turun-temurun. Berarti di situ tuh oke. Tadi dari awal dari apa? Ayat ke-14 itu, aku adalah aku. Aku telah mengutus aku kepadamu. Berarti siapa itu? Berarti dia bisa mengutus diri sendiri. Bukan. Aku adalah aku. Dengarkan dulu. Iya, di sini. Aku adalah aku. Dengar dulu. Aku adalah aku. Pertanyaannya siapa? Pertanyaannya begini, siapakah nama Tuhannya Musa, Ishak, Yakub di dalam perjanjian lama? Di sini kan Allah, dibikin Allah. Bang, kalau bahasa Ibrani nggak ada kata Allah, nggak ada. Makanya orang Yahudi tidak pernah menyebut loh. Perjanjian lama ini kan diterjemahkan kan dari bahasa Ibrani, bahasa Hebrew. Gimana sih? Memang kamu bisa ngeles dari mana? Bukan bisa ngeles. Makanya aku dari tadi memang angkat tangan saya udah. Sekarang begini. Cari ya gimana lagi ya? Saya memang udah angkat tangan dari awal bilang gitu loh, benar Ngelesnya dari mana? Dengarkan itu. Orang Yahudi tidak pernah menyebut nama Tuhannya. Makanya jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yotefave, YHWH itu hanya huruf metatetratron. Nah, orang Yahudi tidak pernah menyebut nama Tuhannya. Tapi esensinya yang dia sebut Elohim, ya kan? Terus Adonai. Nah, kalau nama Tuhannya siapa? Makanya itu
Benar kata Allah di dalam firman-Nya dalam surat At-Toha ayat 16, Allah tuh ayat 14, ayat 14 dan 16, Allah memperkenalkan dirinya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Sembahlah kepadaku. Sujudlah untuk mengingatku. Itu kata Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya, Tuhannya Nabi Musa siapa namanya? Aku. Aku adalah aku. Ayo. Kan aku adalah aku. Berarti dari awal teks ayat yang ke sini firman Allah. Berarti aku adalah aku, berarti Allah. Nah, coba awal teksnya. Aduh. Pak Budiman coba di mute. Pak Budiman di mute. Saya mau perdengarkan ini guru saya yang ngomong. Oke. Adit diam dulu dengan Aris. Kecilkan itu atau di luar dulu, Mang. Nih. Nomor 14 itu. Tunggu ya. Nomor 14 itu maksudnya gini. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, wahai Musa, akulah aku telah mengutus Musa kepadamu. Jadi aku di situ Musa telah mengutus Musa kepadamu. Aku yang adalah aku telah mengutus Musa kepadamu. Jadi Musa berbicara kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, aku utusan, aku adalah aku kepada kalian. Aku Musa adalah utusan, aku adalah aku kepada kalian. Maksudnya, aku Musa adalah utusan Elohim kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah dengar? Iya, tapi tadi yang makasih Bang Juma itu dulu. Bang Juma ternyata menyimak kita punya pendiskusian. Barakallah abangku, sehat selalu. Nah, tapi jadi aku adalah aku, itu dan begitulah seterusnya. Perlu kita garis bawahi juga itu yang kamu baca itu. Loh, yang kamu baca tuh aku yang baca tuh apa? Yang dikatakan di sini aku adalah aku, itu Musa mengatakan aku itu diutus oleh Allah, oleh Tuhan kepada kamu. Bukan berarti Tuhan mengutus dirinya sendiri. Piye toh? Coba buka di dalam Keluaran 33 nomor 20. Coba, ayo Pak Budiman. Buka Keluaran 33 nomor 20. Keluaran 33 nomor 20. Saya bacakan ya. Pak Budiman agak lambat sedikit. Saya buka Keluaran 33 nomor 20. Kalau Pak Budiman mengatakan aku adalah aku, itu berarti Tuhan mengutus dirinya sendiri. Sehingga katanya Tuhan mengutus dirinya sendiri menjadi Yesus. Ini bacakan. Keluaran 33 nomor 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, jadi kalau Tuhan mengutus dirinya sendiri dipandang, ini malahan Tuhannya pula yang mati di kayu salib. Aku mau ini dulu ya. Mau apa dulu? Diam dulu. Ini terakhir dari guru saya. Diam, ini terakhir dari guru saya. Sebentar. Buktinya bahwa Elohim yang mengutus aku kepadamu, baca peneguhannya di Keluaran 7 nomor 1. Keluaran 7 nomor 1. Aku mengutus engkau sebagai Elohim kepada Bani Israel. Jadi Yod-Heh-Vav-He, aku mengutus engkau kepada Bani Israel. Itu jelas itu. Keluaran 7 nomor 1. Nah, coba buka Keluaran 7 nomor 1. Begitu juga di dalam Yesaya 63 nomor 9. Yesaya 63. Bukan seorang duta atau bukan seorang utusan. Sakit kepala Pak Budiman. Aku ada apa ini bisnis apa ini? Enggak, ada ini bisnis apa ini? Biasa lah. Bukan Keluaran 7. Kita
Bunda ada musik. Dia nggak Ada musik, mampu. siapa Oke. musik? Anggaplah. Oke, ini terakhir keluaran tujuh nomor berapa? Keluaran 7 nomor 1. Nah, keluaran 7 nomor 1. Taruh dulu ya. Ya. Ya, Keluaran oke. 7. Nah. Di 7 nomor 1. Kemudian kisah para rasul 2 nomor 22. Aku Keluaran 7 nomor 1 dulu, nanti di Yesaya. Iya, oke. Berfirman Tuhan kepada Musa, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Sebagai Elohim. Sebagai Iya, Elohim. Iya, ini ditulis teksnya Firaun. Firaun. Itu kan bagi Firaun, bukan berarti tidak berlaku di luar Firaun. Iya betul, yang kan tadi Iya. Pak Budiman bukan Bagi di dalam Firaun, oke. keluaran. Di dalam keluaran itu aku adalah aku. Itu menuju kepada Musa Tuhan mengutus Musa. Ibaratnya kan Tuhan berfirman kepada Musa. Iya. Berarti Tuhan mengutus dirinya sendiri. Berfirman Tuhan kepada Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lalu mengangkat engkau, mengangkat Sebagai Elohim. Mengangkat engkau sebagai Allah. Elohim. Sebagai Allah dia Bukan, terhadap sebagai siapa? Elohim. Itu terjemahannya. Sebagai Allah dia terhadap siapa? Untuk siapa? Bacalah. Yaitu untuk Firaun dan Harun. Berarti hanya untuk 2 orang. Lah ini loh. Itu kepada Bani Israel. Ini kan tertulis sama orang. Itu orangnya siapa? Harun dan Firaun dan Coba Harun. buka dari tadi Keluaran 3. Aduh. Coba buka Keluaran 3 nomor 14. Coba buka, baca baik-baik lagi. Gak usah kau lihat. Ya sebentar dulu. Lagi apa ini? Nanti kita bahas lagi lah. Aku lagi nggak tenang. Jangan kabur dulu Pak Budi. Karena mesti apa gitu. Boleh kabur, jangan Oke, abang-abangku, ntar. Gak boleh ikat dia bunda, ikat. Diikat dia bunda, diikat. Gak boleh Oke, kabur. abang-abangku, aku ada ini dulu ya. Dan bunda-bunda saya, Mas Konan sama Eka Michi nih, Eka Michi. Aku ada sebentar dulu. Ada. Alasan, mau kabur alasan. Gak percaya alasan, mau kabur. Belum selesai. Ada 2 lagi. Yesaya dengan kisah para rasul. Yesaya dengan kisah para rasul belum. Udah Bunda, kasihan dia Bunda, biar mikir aja dulu dia Bunda. Yang lain aja bunda, itu memang nggak Kasihan sanggup. Bunda, mungkin 2-3 hari lagi bersahadat dia itu. Entahlah. Ya Allah. Amin, Abu. Makasih Bang Zuma, abangku, makasih. Masya Allah. Terkadang kita seperti itu. Kita diskusi, beliau selalu memasukkan data-datanya. Ada yang pas. Entahlah. Kenapa Bang? Datanya nggak ada yang pas bunda, yang dia masukin. Jadi, Nggak ada. Dia ketika lari ke keluaran, terjebak dia di situ. ya makanya gini bunda, dia kalau kayak gini berdebat, jadi dia terjebak diri sendiri. Iya, benar. Dia mau lari kemana? Dia pikir aku adalah aku itu berarti Tuhan mengutus dirinya sendiri. Kan Ya, lucu betul. Tuhan mengutus dirinya sendiri. Allah. Aduh, ya Allah. Jadi kelihatan ya nggak mau jujur. Memang kalau benar-benar jujur Oten, ya pasti bersahadat ya Bunda ya. Ditolak juga kebenaran itu, ya Allah, ya Allah. Kayaknya cari bunda itu yang agak lebih keras sedikit lah bunda, biar enak didengar, biar seru ya kan. Pak Budiman itu sebenarnya orangnya itu enak, itu jujur dia. Dia mau begini, setiap ayat-ayat itu dia akan betul-betul mempelajari. Gitu loh. Dia korek betul-betul. Dia mau tadi dia mau singgung soal orang Samaria. Ya. Jelas itu sudah terbantahkan. Nah, makanya saya larikan ke dalam Lukas 7. Lukas 7 itu memang betul. Di situ, orang Bani Israel itu hanya mengatakan Yesus itu seorang nabi, bukan Tuhan. Karena apa? Kecilkan itu.
Kecilkan itu, astagfirullahaladzim. Karena apa? Bangsa Israel itu mengakui bahwa Nabi itu bisa melakukan mukjizat. Mereka melihat yang dilakukan Nabi Musa itu adalah suatu mukjizat, bukan keajaiban yang dilakukan seperti Tuhan. Makanya selalu mereka tuh mengatakan, wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu, mintalah kepada Tuhanmu. Jadi mereka tahu yang dilakukan Nabi Musa itu hanyalah mukjizat. Yesus beda, Kristen beda. Yang dilakukan Yesus itu adalah ketuhanannya Yesus. Di dalam diri Yesus ada natur ilahi. Apa natur ilahinya bekerja? Dia bisa membangkitkan orang mati. Nah ini gabrul. Kan betul kan? Betul. Bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, ngeyel. Tetapi mereka setidaknya tahu bahwa Tuhannya itu, bahwa Nabi Musa itu bukanlah Tuhan. Yang melakukan mukjizat baru mereka jadikan Tuhan. Enggak. Bang Pak Budiman, Itoku, ini ada pesan dari Bang Zuma. Dikatakan, lucu si botak, tapi baik. Semoga Tuhan menumbuhkan rambutnya kembali. Amin. Ya Allah. Siapa yang mau naik lagi nih? Gine mau minta naik. Ramses juga naikkan itu Bang Manul, Ramses. Banyak Oten di bawah udah. Salam kenal iya. Ramses, naik kau Ramses, biar diajarin kau sama Bunda. Ayo Rams, naik kau naik. Boy juga, Boy Sah. Di sini ada guru kita, masa saya mau mengajar? Ada Pak Ustadz saya di sini kok. Nih. Iya lucu. Ya Injil. Mana Injil? Loh, pergi dia. Apa yang mana? Ya. Udah lompat Bunda, udah lompat. Oh, padahal dia permintaan naik. Ya, Sefna. Udah pingsan duluan dia. Ya selamat siang semua sahabatku. Ya, selamat siang. Iya, Agama apa? selamat siang. Agama apa, Bang? Ya saya Kristen Bunda, Kristen. Oke. Kak Mariana. Kristen Bunda, Kristen. Kak Mariana. Halo, Kak. Kak Mariana. Aduh. Kak Mariana noise. Oh, jaringannya jelek. Bang Hari, sinyalnya kurang bagus itu Bun. Halo Bang Hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang? Nah, saya ingin mengucapkan aja Nora, teruskan perjuangannya ya. Amin. Saya nggak bisa ngebayangin kalau sampai sekarang misalnya masih jadi tahun sebelumnya. Kristen. Nah, waktu itu benar untung aja udah di jam. Jadi alhamdulillah terima. Alhamdulillah. Iya, coba kalau belum paham. Iya, bahaya ya Bang. Ya udah itu saja ya. Iya, sama-sama. Makasih Bang. Sehat selalu untuk kita semua. Sama-sama Bang. Ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bram. Sebentar ya Bang Sef. Bram. Ya silakan Bang Sef. Kita bahas yang tadi. Gimana? Oke, siap Bunda. Ya, saya cuma sekedar masukkan saja bahwa apa yang disampaikan Bunda, bahwa Musa diutus itu bukan semata-mata bahwa dia itu Tuhan, Bunda. Iya memang. Dia cuma dipakai Tuhan. Ya, dia cuma dipakai Tuhan. Ya, untuk membebaskan orang-orang yang keluar dari tanah Mesir gitu. Tapi bukan bukan dituhankan ya sebenarnya. Dia dipakai Tuhan untuk mengeluarkan orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir gitu saja. Tapi bukan dituhankan. Bahwa bukan Allah mengutus setiap orang bahwa itu dia Tuhan, tidak seperti itu. Betul. Jadi Yesus gimana? Jadi Yesus itu diutus sebagai manusia saja, ya. Dia diutus bukan Tuhan. Yesus di dalamnya Tuhan, gitu. Barusan ngomong diutus sebagai manusia saja. Sarap ringan. Bunda ini sarapnya rusak sedikit Bunda. Luruskan Bunda, luruskan. Coba Bunda, ini begini. Bunda luruskan supaya biar saya paham gitu. Coba. Oke, sekarang saya tanya Bang. Kita ambil di dalam Markus 11 nomor 12 dulu topiknya ya. Saya suka topik yang ini. Kenapa saya ambil topik yang ini? Karena saya ingin melihat keilahian dari Yesus. Dikatakan, ini si Dogol tolong di mute dulu. Kalau tidak diturunkan aja, ini sudah nggak beres dia punya foto profil. Bang Sef karena noise juga di mute dulu, saya terangkan boleh ya sedikit. Nanti kalau mau berbicara dibuka mute-nya. Oh siap. Oke ya. Kenapa saya kutip di dalam Markus 11 nomor 12? Itu perikopnya Yesus mengutuk pohon ara. Di situ diceritakan ke-12 murid Yesus dengan Yesus pada waktu itu dalam keadaan lapar, mereka mendatangi pohon ara. Di situ Yesus mengatakan dia berharap pohon ara itu memberikan sesuatu yang bisa mereka makan. Tetapi ternyata tidak. Ketika Yesus mendekat, dia mendapati pohon ara itu hanya daun-daunnya saja. Dan tidak ada mendapati apa-apa untuk dimakan. Nah, akhirnya Yesus mengutuk pohon ara itu. Kenapa pohon ara itu tidak berbuah? Karena memang dikatakan di situ belum musimnya. Nah, kalau Yesus memiliki dua natur. Natur pertama adalah natur kesempurnaan 100% adalah manusia. Menurut Lukas 1 nomor 31, malaikat Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau akan menamai ia Yesus. Tetapi yang membuat natur keilahian di dalam Yesus 100% juga, saya bingung ini dari siapa? Karena malaikat tidak pernah mengatakan kepada Bunda Maria bahwa yang dilahirkan Bunda Maria adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Tetapi akan mengutip di dalam Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu perkataan malaikat. Pertanyaan saya nanti jadinya begini. Malaikat siapa yang datang kepada para gembala? Karena di situ konteksnya adalah gembala-gembala. Malaikat memberitahukan kepada gembala yang akan dilahirkan adalah Tuhan. Tetapi di dalam Lukas 1 nomor 31, malaikat Gabriel memberitahukan kepada Maria yang dilahirkan adalah seorang anak laki-laki, manusia. Nah, saya mau ngambil kutip di sini begini. Ketika Kristen memaksakan Yesus memiliki dua natur manusia 100%, natur ilahi 100%, pertanyaan saya begini Bang Sefnaf. Ini kita memakai akal dulu. Yesus memiliki natur keilahian. Di dalam diri Yesus ada Tuhan. Karena firman yang menjadi manusia. Yang berfirman itu adalah Tuhan. Ketika Tuhan berfirman jadi manusia, kalian mengatakan firman yang menjadi manusia itu adalah Tuhan itu juga. Karena keluar dari Tuhan. Nah ini gabrulnya pemikiran dari umat Kristen, maaf. Ketika Tuhan berfirman, firman yang keluar dari mulut Tuhan, kalian katakan itu adalah Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan langit dengan bumi dengan cara apa? Berfirman, kenapa langit dan bumi tidak kalian sembah? Karena itu firman yang keluar dari Tuhan juga. Tapi itu kan benda mati, Nora. Nah ini, karena apa? Karena benda mati tidak bisa dimasuki oleh roh.
Roh Kudus. Hanya Yesus yang sudah notabene yang manusia baru dimasuki oleh Roh Kudus. Nah, ini terus yang kalian punya apa? Kalian punya narasi, syubhat kalian seperti ini terus. Nah, ini yang akan saya bantahkan. Di dalam Markus 11 nomor 12, Yesus mendatangi pohon ara karena dia merasa lapar, natur kemanusiaannya. Tapi ketika dia mendapati pohon ara itu tidak berbuah karena belum bermusimnya, dia mengutuknya. Dia marah. Dia mengutuk karena tidak berbuah. Pertanyaan saya, pohon ara itu belum musim. Pohon ara itu sama seperti durian. Adalah pohon yang menghasilkan buah hanya pada waktu musimnya. Tapi kenapa natur yang dimiliki oleh Yesus 100% natur keilahian dia tidak mengetahui bahwa pohon ara itu belum musimnya berbuah? Kemana natur keilahian dia? Silakan Pak Sefnat. Jangan dulu dinaikkan orang. Pak Sefnat, silakan. Yesus memiliki natur keilahian. Kenapa dia tidak tahu pohon ara itu belum musimnya? Lukas berapa yang Bunda tadi ada bilang? Markus 11. Bentar ya. Markus 11 nomor 12. Baca seterusnya. Dikatakan di situ bahwa pohon ara itu belum musimnya berbuah. Silakan dibaca. Adip, tutup pintu itu rapat, Mang, biar tidak masuk suara kalian. Oh ini. Ya, perikopnya Yesus Yesus memberi pohon ara. Ya, Yesus mengutuk pohon ara. Tapi Pintu itu. Nah, silakan dibaca. Yesus ke-12 muridnya meninggalkan Betania. Yesus merasa lapar, ya kan? Ya. Dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah. Artinya ini Bunda itu perumpamaan. Kalau dia bukan Ya. Di situ perumpamaan tidak ada kata perumpamaan, Bang. Baca dulu bagus-bagus. Jangan bilang perumpamaan karena di situ perikopnya Yesus mengutuk pohon ara bukan perumpamaan. Masa diumpamakan dia lapar? Baca. Ya ampun, bapak kamu. Tidak buka kamera baru. Jadi maksudnya Bunda ini maksudnya Bunda yang tara ini. Coba baca dulu, Bang. Ketika dia mendapati pohon ara itu dalam keadaan apa? Baca dulu, Bang. Saya pengen itu, karena itu poinnya, Bang. Oh iya. Mendekati untuk melihat kalau ia dapat dia mendapat apa-apa kan pohon ara itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain dari daun-daun saja, sebab memang bukan selain musim buahnya. Ya memang, ya begini Bunda. Jadi kalau memang pohon ara itu tidak berbuah, ya jelasnya pasti kalau secara logikanya kita harus potong kan begitu, gitu kan? Bang, sebab belum musimnya, Bang. Bukan pohon ara itu, bukan pohon ara itu berarti tidak mau berbuah, sebab memang belum musimnya. Sama seperti begini Pak Sefna, saya membuat suatu analogi lah, contoh ya. Pak Sefna mempunyai pohon durian. Yang kita tahu pohon durian ini kan bermusim, Bang. Ya kan? Nah, ketika Pak Sefna pengen makan buah durian, Pak Sefna itu mendatangi pohon durian. Melihat ke atas ternyata masih cuma daunnya saja. Belum waktunya memang berbuah karena enggak musimnya. Terus Pak Sefna memotong pohon itu. Ditegur sama tetangga. Pak, kenapa dipotong pohon duriannya, Pak? Ya dia tidak berbuah loh. Kan Pak belum musimnya loh, Pak. Tetap pohon ara juga. Nah, jadi pertanyaannya begini, Pak. Kenapa Yesus yang memiliki natur keilahian
tidak tahu kalau pohon ara itu memang belum musimnya berbuah. Bukan perumpamaan. Kalau dilarikan ke perumpamaan, saya sudah akan mengatakan Yesus kejam. Kenapa pohon durian ini yang memang waktunya belum berbuah saya tebang? Karena belum waktunya berbuah memang. Coba kalau sudah berbuah, nggak mungkin lah mau ditebang. Iya, jadi bunda artinya bunda tidak mengakui bahwa dari kealihannya Tuhan itu, kenapa dia tidak tahu kalau pohon ara itu akan berbuah, kan begitu kan? Bang, bukankah kalian mengatakan Yesus memiliki Bang, iya, bukankah kalian yang mengatakan Yesus memiliki natur ketuhanan 100%? Bang, kalau 100% itu namanya sempurna, Bang. Namanya sempurna. Ya, Contoh, terus? gelas ini 100% kaca. Baru saya katakan 100%-nya plastik. Nah, ketika saya hancurkan gelas ini, yang hancur 100%-nya yang bagian apa, Bang? Yang kaca. Kacanya kan? Yang masih utuh apa? 100% plastiknya. Nah, ketika saya bakar, yang hancur apa, Bang? 100% plastiknya. Yang masih tersisa kacanya. Nah, pertanyaan saya, ketika Yesus memiliki 100% keilahian, berarti sempurnalah ada keilahian di dalam diri Yesus. Kenapa Yesus tidak tahu pohon ara itu belum musimnya? Iya, jadi maksudnya yang bunda jadi persoalan kan begini. Yesus kan punya kuasa, punya pengetahuan, iya kan? Iya. Jadi kenapa dia tidak itu ibu berpikir secara logika manusia, ya Tuhan itu punya tidak ada memakan diri bahwa dia punya kuasa, tidak. Hidup merendahkan diri, punya kasih, punya rendah hati, begitu bunda. Artinya kalau bunda begini, sabar dulu bunda, sabar. Begini bunda, artinya bunda begini, bunda tidak mengerti bahwa kekuasaan itu Yesus. Yesus punya kuasa. Kenapa Yesus tidak tahu bahwa pohon ara itu akan berbuah? Kita dapat lihat gini masih dipotong kan begitu. Tapi saya mau bilang tuh bunda, bahwa Yesus yang baru masuk. Yesus itu tidak seperti manusia, ya. Ketika dia punya pengetahuan, dia bangga bahwa dia punya pengetahuan yang sesungguhnya, ya. Karena dia punya kuasa, dia bukan, Bang. Bukan itu, Bang Sef. Yang menjadikan Yesus memiliki natur keilahian itu adalah kalian. Iya, maksudnya itu kan. Nah, sekarang begini. Bang Set, pertanyaannya Bunda Nora itu jelas. Iya, kenapa maksud saya begini, Bunda. Yesus tidak tahu kalau belum waktunya berbuah itu pohon ara? Iya, makanya saya sampaikan kenapa Yesus Bunda tidak tahu? Kata abang dia itu 100% keilahiannya ada, sempurna toh. Harusnya seorang Tuhan itu harus tahu. Itu loh, paham enggak? Pertanyaannya kok muter-muter sampean? Harusnya Yesus itu tahu karena 100% itu ilahi. Bisa saya jawab? Karena itu berpikir secara manusia bahwa harus Yesus menunjukkan kuasa, yang begitu kan? Harusnya Yesus tahu bicara manusia mau bicara apa karena 100% dia Tuhan. Gitu loh. Pertanyaannya kenapa Yesus nggak tahu kalau buah ara itu memang belum waktunya berbuah gitu loh. Aku jawab. Ya, silakan. Okay. Mungkin Bang Pan ini bisa jawab, bisa nyambung. Ayo, silakan. Pohon ara itu memang tidak berbuah. Yesus tahu itu. Tapi pengajaran tentang Yesus supaya ini mengajarkan tentang manusia. Jadi jangan hanya berbuah bermusim begitu. Jadi kita harus berbuah secara terus-menerus. Bukan begitu, iya. Nah, kayak kamu nanti bilang puasa, bilang pamer-pamer puasa. Bang, kau jangan lari ke Islam dulu, karena itu wajib yang namanya puasa Ramadan. Bukan pamer, Bang. Bukan pamer, Bang. Karena itu adalah perintah wajib. Nah, begini, Bang, ya. Karena tadi kau bilang katanya itu mengajarkan kenapa mesti bermusim-musim, Bang. Yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan. Tuhan menciptakan pohon durian, Bang. Pohon durian bermusim. Tuhan menciptakan pohon duku, rambutan, alpukat bermusim. Yang tidak bermusim itu contohnya seperti kersen, ya kan? Seperti pepaya tidak bermusim. Kan begitu. Nah, sekarang begini, Bang. Ketika Tuhan menciptakan pohon bermusim,
Kenapa dia menjadikan perumpamaan ketika buah ara yang tidak bermusim, buah ara yang belum pada waktunya bermusim, dia kutuk. Dia memaksakan. Ini aneh. Begini, kau yang membuat aturan, kau pula yang melanggar aturan. Kau menciptakan pohon ini bermusim, tapi ketika belum waktunya bermusim, kau kutuk. Baru kau katakan ini adalah perumpamaan. Kalau kalian hidup tidak membawa arti, itu sama saja nol. Loh, memang belum bermusimnya. Bukankah kau yang menciptakan pohon ini yang belum musimnya? Terus kau kutuk. Kan lucu. Aneh itu, Bang. Jangan kau katakan itu perumpamaan. Pohon ara itu dia karena belum musimnya hanya menunjukkan daunnya saja baru dikutuk. Itu menunjukkan ajaran jangan menunggu musim. Loh, kalau begitu Bang, kau buatlah pohon durian itu tiap bulan bermusim. Bisa nggak kau? Bisa kan? Sebentar Bunda, sebentar. Tadi katanya itu perumpamaan ya. Izin Bunda. Bunda kegoblok itu. Tadi katanya itu perumpamaan. Dengar dulu. Yesus lagi lapar loh. Yesus lagi lapar. Kalau dia memang punya keilahian, ngapain dia kutuk itu buah? Udah aja dia buat itu berbuah. Dia kan punya kuasa. Aduh, Iya, itu kan Tuhan. Kenapa nggak bisa spontan itu bikin buah itu? bisa begitu. Lah dia maha kuasa loh. Yesus maha kuasa. Salah itu, salah. Udah Bunda, lanjut Bunda. Ya, Bunda begini. Sekarang kita orang main logika, ya kan? Bunda ini sesuai dengan firman ya. Ya. Lanjut. Ya, logikanya gimana? Karena ini Bunda kan tidak mengakui, artinya kenapa Tuhan ya dia tahu bahwa itu pohon ara itu akan berbuah, lalu terus dia kirim langsung ditebang begitu kan, dimusnahkan kan? Berarti pertanyaan Bunda, kenapa kok dia Tuhan pun tidak tahu dia akan berbuah? Kenapa atau dia tidak bikin dia harus berbuah? Ya kan begitu. Tapi saya mau bilang di Bunda bahwa Tuhan itu tidak seperti manusia biasa, yang ketika dia punya pengetahuan, ketika dia punya kuasa, dia langsung menampakkan diri pada orang. Gitu. Sebentar Pak Sehat. Kamu sehat nggak sehat? Dia Tuhan itu tidak seperti manusia. Iya, betul, Tuhan itu tidak seperti manusia. Tapi Tuhannya Karisteng seperti manusia. Mengerti kalau bahasa Alkitab, jangan modal nggak tahu bahasa Alkitab. Iya, sebentar ya. Alkitab itu adalah kabar baik. Beda dengan kitab kabar buruk, begitu. Mr. Van. Ini loh, Yesus itu posisinya waktu itu kan lapar, ya toh? Ya nggak apa-apa memang. Bentar dulu. Yesus itu kan lapar, perlu makanan. Yesus kan Tuhan toh, ya toh? 100% Tuhan toh. Iya. Kenapa pohon ara itu yang tidak berbuah nggak dia sembur kek atau dia tiup kek? Bisa. Tapi ini kan pengajaran untuk manusia. Dia kan Tuhan itu. Jadi manusia itu tidak boleh hanya bermusim berbuah, dia harus berbuah secara terus menerus. Begitu. Makanya ini bahaya ini. Jadi Alkitab itu adalah kabar baik. Beda dengan kitabmu kabar kebinasaan. Izin. Kalau itu pengajaran kau bilang. Iya, memang pengajar Yesus kan mengajar. Tunggu dulu. Sabar dulu. Kalau itu memang pengajaran, berarti setiap kita melihat pohon yang tidak berbuah harus kita kutuk, begitu? Memang, yang tidak berbuah harus dikutuk, ditebang begitu. Oh iya. Dibuang. Nah ini dengarkan. Satu lagi saya mau mandi sebentar. Dengarkan Mr. Pen. Kalau Tuhan kalian itu 100% manusia, 100% Tuhan. Berarti 200%. 200 dibagi 100 berarti 2. Itu kalau berarti yes, Tuhan kalian 2. Masih kurang Tuhannya tambah lagi Roh Kudus. Tamatan SD. Makanya Tuhan kalian jadi 3. Mungkin kau makanya tamatan otak kalian tidak tahu matematika. Udah ngomonglah. Sebentar, izin Mr. Fans. Makanya kau bahas-bahas kitab orang sementara kitabmu itu kitab apa? Hey,
Kitab saya yang pasti tidak berisi, mereka bersundal pada masa mudanya di sana, susunya di jama-jama, tidak ada berisi kayak gitu. Pak Setnat, coba suruh dulu. Istri Bapak membacakan di depan anak Bapak Yeskiel 23. Amsal 7:18 tidak boleh itu. Salah kok bahas kitab orang sementara kita pusing diri. Sabar dulu. Kalau kamu Sabar, mengatakan Bunda. bahwa kitab kami mengabarkan kabar buruk, setidaknya kitab kami tidak mengajarkan untuk meremas-remas payudara, Pak Vance. Oh, itu bagaimana dengan junjunganmu? Junjunganmu malah melebihi meremas-remas. Kenapa lari ke manusianya? Kenapa Sekarang lari Pak ke Setnat, saya manusianya? menantang Anda membacakan Ya. Yeskiel 23 di depan anak Anda, silakan. Saya pengen dengar. Anak Anda kan tadi di situ saya dengar. Silakan. Bunda begini Bunda, saya mau sampaikan begini sih, sesuatu yang belum diselesaikan harus diselesaikan dulu. Jangan Makanya bilang sama saudara kau, jangan selalu mengklaim menghujat Al-Quran saya. Al-Quran saya, Allah saya tidak pernah berfirman mengambil istri-istri orang diberikan kepada orang lain, orang itu akan tidur bersama dengan istri-istrimu. Tidak pernah Tuhan saya berfirman seperti itu. Nah, sekali lagi jaga lisan Anda. Ketika Anda menghujat Al-Quran saya, lebih parah lagi akan saya keluarkan kata-kata hujatan dalam Bible kalian. Bahkan Bible kalian mengatakan Yesus itu dikiaskan kepada binatang. Jadi Ya jangan. izin dan Nora, Bang Sephat, tadi itu si Bang Fan itu, dia itu lari ke Al-Quran menghujat, yang di situ notabene di dalam Al-Quran hadis nggak ada. Kalau Bang Sephat tadi itu enak ya, diskusinya abang santun. Iya. Tapi teman abang tadi yang menghujat Bang. Itu ya. Oke Bang Sephat, Bang Sepnat, kita lanjutkan lagi dengan Bunda Nora. Silahkan Bunda sama Bang Sepnat. Itu Marco disapa dulu abangku. Iya Bang Marco, selamat siang Bang Marco. Bang Marco, selamat siang. Iya, selamat siang. Iya, Islam atau Kristen Bang? Kristen dia. Bang Marco Kristen. Hah? Ya, Kristen. Bang Marco Islam apa Kristen? Kristen Bang. Baik, oke. Diskusi santun ya Bang ya, jangan menghujat Bang. Ya, kalau menghujat kita turunkan Bang. Ya Bang ya. Ya, silakan dilanjut dulu dengan Bang Sepnat, silakan. Oke Bunda lanjut sudah. Maksudnya Bunda apa yang artinya menurut saya itu kan cuman artinya secara manusia kenapa kok Yesus itu punya kuasa kok dia tidak bisa tahu bahwa Bukan secara manusia Bang. Kalau secara manusia dia merasa lapar. Bukan. Datangi. Maksud saya begini, maksud saya Bunda begini. Bunda berpikir secara manusia. Bunda yang berpikir, Bunda punya pemikiran sendiri. Makanya saya katakan manusia. Artinya Bunda pakai pikiran Bunda sendiri kan? Loh, yang menafsirkan sekarang begini Bang Sepnat, kenapa saya berpikiran begitu? Karena kami tidak mengimani bahwa manusia itu bisa menjadi Tuhan atau Tuhan bisa menjadi manusia. Nah, ketika kalian menyandangkan status Tuhan ke dalam diri Yesus, pertanyaannya, di mana keilahian dia ketika dia merasa lapar, dia mendatangi pohon ara itu belum musimnya berbuah. Kenapa dia nggak tahu gitu loh? Nah, jadi Bunda begini. Kalau terkait dengan keahliannya Tuhan, itu mungkin banyak ya. Kita itu banyak ya. Ya. Pak Sepnas, Tuhan itu tidak mungkin punya keahlian. Dia tuh membuat suatu keajaiban. Pertanyaan saya begini deh, Pak Sepnas, yang bisa menjadikan Bunda Maria hamil itu siapa? Ya Allah. Ya udah, berarti itu keajaiban atau mukjizat? Pak Sepnas tahu nggak bedanya keajaiban dengan mukjizat, Pak? Ya mukjizat itu kan. Yang menjadikan Bunda Maria hamil adalah Tuhan. Nah, Tuhan itu membuat keajaiban atau mukjizat? Mukjizat. Allahu Akbar. Artinya begini ya. Bunda izin Bunda sebentar Bunda boleh narima ya Bunda ya sebentar. Ya silakan Ustaz. Pak Sehat, yang menjadikan Bunda Maria itu siapa? Tuhan atau siapa? Ya Tuhan. Nggak, suaranya keras sedikit. Ya kok hilang suaranya? Tuhan. Tuhan. Yesus itu Tuhan bukan?
Dia Tuhan. Berarti Yesus menghamili ibunya, begitu? Incest. Jangan menjadikan. Betul. Jangan mengambil Ya. kata kasar. Oh ya, jadi sebentar, jangan pakai kata itu saya. Sebentar. Diskusi ini secara baik-baik supaya dia Tunggu betul-betul dulu, tahu biar saya bagaimana sempurnakan dulu. Aduh, nggak ada sabarnya sih. Berarti Yesus yang menjadikan ibunya sendiri, begitu? Mana akhlaknya itu? Inilah makanya, Bang, maaf ya, bukan apa ya. Inilah makanya Kristen makin sesat karena korban dusta Paulus. Sekarang satu lagi ya, saya tanya ya. Kalau saya bilang abang sehat menyembah manusia, mau bantah nggak? Ya itu pandangan Bapak. Enggak, saya mau mengatakan Bang Sehat atau Kristen adalah penyembah manusia. Ada bantahan tidak? Enggak. Ada bantahan tidak kalau anak rimba mengatakan Kristen adalah penyembah manusia? Diterima enggak? Kalau manusia enggak. Enggak. Berarti Tuhan Pak Sehat sebenarnya siapa? Namanya Ya, Yesus. Namanya Itu namanya Yesus. Namanya Yesus, betul? Ya. Yesus ini orang mana, Pak? Yesus sebenarnya orang mana? Orang Israel. Berarti jelas Bapak sendiri udah mengakui, kenapa membantah sendiri? Seorang Israel, dia orang Israel, berarti Tuhan kamu orang itu manusia. Maka berhentilah menyembah manusia supaya waras. Udah, kalau salah, udah lanjut Bunda, terima kasih. Iya, kita fokus ke mukjizat dengan keajaiban. Jadi begini Pak Sefna, kalau di dalam keislaman, mukjizat itu hanya dilakukan oleh Nabi dan Rasul. Keajaiban itu dilakukan oleh Tuhan. Apakah Musa bisa menciptakan pohon? Tidak bisa. Apakah Yesus bisa menciptakan air? Nggak bisa. Tapi Yesus mengubah air menjadi anggur, itu adalah mukjizat. Makanya kenapa saya katakan yang menjadikan Bunda Maria hamil itu siapa? Tuhan. Itu adalah keajaiban. Tanpa ada hubungan suami istri, Bunda Maria bisa mengandung. Itu keajaiban. Nah, Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, itu adalah mukjizat yang diberikan Tuhannya kepadanya. Jadi kalau Yesus tidak bisa menciptakan buah atau menjadikan pohon itu berbuah, ini pertanyaan saya. Kenapa Tuhan tidak bisa gitu loh? Karena dia memiliki natur keilahian di dalam dirinya. Itu maksud saya Pak Sefnat. Iya, saya Kalian paham, hanya Bunda. membicarakan natur kemanusiaannya saja. Berarti terbantahkan paham, bahwa Bunda. Yesus tidak memiliki natur keilahian. Yesus bukan Saya Tuhan. paham itu Bunda. Maksud saya begini Bunda, Tuhan itu dia, maksudnya pemikiran dia itu tidak seperti manusia biasa Bunda. Bukan soal Ya, pernikahan, abangku. Pak Sefnat. Bukan begini sih, ya Bunda, Bentar Bunda dulu. harus Saya Bunda dengar terbantah dulu. terus. Bentar. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang saya narasikan. Saya tidak memaksakan kehendak. Ini kita memakai logika, kata Pak Sefnat. Yesus adalah Tuhan. Oke, saya akan terima Yesus Tuhan. Tapi ketika dia merasa lapar, dia itu adalah manusia. Saya terima. Oke, saya terima semua. Jawaban dari umat Kristen saya terima. Yesus memiliki 100% manusia, 100% Tuhan. Pertanyaan saya, ketika dia mendatangi pohon ara yang belum musimnya berbuah, kenapa Yesus tidak tahu? Seandainya dia lihat pohon ara itu, ini bulan berapa? Oh, ini bulan 8. Pohon ara berbuahnya bulan 12. Oh, ya udah kita jangan ke situ karena belum musimnya. Harusnya dia tahu. Saya saja manusia yang ketika saya lihat saya punya pohon durian, saya tahu kapan musimnya pohon durian saya. Lebih hebat saya dong daripada Yesus kalau kayak gitu. Gitu loh. Jadi di sini terbantahkan bahwa Yesus sama sekali tidak memiliki natur keilahian. Tapi ketika Yesus bisa membangkitkan orang mati,
mentahirkan orang yang matanya buta, membuat orang yang lumpuh bisa berjalan, itu hanyalah sekedar mukjizat yang diberikan kepada Rasul dan Nabinya untuk menyatakan kenabian dan kerasulannya. Pak Sefnat, silakan berbicara, berdiskusi kepada istri Anda bahwa Anda memang sudah tersesat, mengatakan Yesus itu memiliki 100% keilahian. Karena terbantahkan. Kenapa? Ketika Yesus menjadi Tuhan, pada waktu dia bayi, dia bergantung kepada manusia. Dengar, manusia bergantung kepada Tuhannya. Kabur dia pun. Kabur bunda. Ya nggak apa-apa. Manusia bergantung kepada Tuhannya, tetapi Tuhan tidak pernah bergantung kepada manusia. Yesus, ketika dia bayi, dia bergantung kepada ibunya. Mulai dari dia bayi sampai dia berumur 6 tahun, dia bergantung kepada ibunya. Ketika Yesus menjadi Tuhan, pada waktu dia bayi, apakah dia bisa mengganti popoknya? Siapa yang ada musik tolong di mute karena kita di live-kan di YouTube. Yang ada musik tolong di mute, kita live-kan di YouTube. Ketika Yesus waktu bayi, dia pipis, dia BAB, apakah dia bisa? Bang Saber, jangan musik. Bang Saber. Bang Saber. Aduh. Bang Saber jangan musik. Ini kita di live-kan di YouTube, Bang. Kasihan teman kita kena monet. Kena apa? Kena copyright. Jangan dinyalakan musiknya. Saya nggak ada mengkick ya. Saya nggak ada mengkick. Ketika Yesus bayi, apa yang bisa dia lakukan? Nggak ada. Dia oe-oe. Ditengok ibunya. Oh, dia pipis. Digantikan popoknya. Dia oe-oe. Oh, dia lapar. Disusui oleh ibunya. Nah, apa? Masa Tuhan bergantung kepada manusia? Tidak mungkin Tuhan bergantung kepada manusia, bro. Manusia yang bergantung kepada Tuhan. Ini aneh. Tuhan bergantung kepada manusia, Tuhan pula digantung. Lucu kan? Hai. Ayo naik. Jangan ada musik ya. Kita di live-kan di YouTube oleh saudara-saudara kita. Karena penontonnya udah lebih dari 1000. Thank you. Bang, thank you Bunda Husni. Bang Raden. Selamat pagi, agama apa? Siap Bunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan silakan Bang. Ya Bunda, terima kasih kesempatannya. Saya alhamdulillah berkah bisa ketemu, bisa ngobrol langsung sama Kak Nora nih. Saya udah lama banget pengen masuk, cuman susah banget masuknya gitu. Jadi gini Kak Nora, saya cuma mau menyampaikan Kak Nora dan Bang Handi juga Bang Zuma ya, tetap semangat. Jadi kita meskipun yang nggak masuk, nggak bisa naik atau tetap di bawah. Jadi gini Kak, saya amatin itu setiap perdebatan ya, adu argumennya antara yang oten dengan yang muslim ya, berdalil sama yang enggak itu akan ketahuan. Cuman saya pesan Kak Nora dan teman-teman tetap jangan kepancing ya, karena kan ini disorot banget. Jadi kalau ada kesleo dikit takutnya fatal gitu, nanti diaduin dan lain sebagainya. Jadi tetap dengan bijak dan hati-hati gitu ya, karena yang nonton bukan cuma muslim aja, yang non muslim pun banyak yang pada berubah pikiran gitu. Jadi istilahnya banyak yang pada udah goyang gitu, karena mereka kan punya otak juga, punya akal gitu. Nggak semua oten itu otaknya tumpul gitu. Banyak oten-oten yang pinter-pinter, yang cerdas-cerdas, dan benar, mereka bisa fair lah gitu loh. Oh iya, masa sih kayak gini, masa sih kayak gitu loh. Jadi tetap semangat. Jangan kendor. Kak Nora saya senang selalu ikutin kok Kak Nora terus kemana tuh siaran-siaran juga. Ada lintas cuma alhamdulillah baru kali ini saya bisa join ya. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi Kak Nora juga teman-teman semua politik Islam. Amin. Ya, dari bahaya-bahaya yang mengancam ya. Tetap semangat. Itu aja Kak Nora, saya terima kasih udah dikasih waktu bisa ngobrol. Kak Nora tetap semangat. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Boleh diturunin lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nazar silakan. Bang, agama apa? Selamat pagi. Bunda itu masih ada oten satu Bunda, Marco Bunda. Nggak ada sini. Oh iya. Oh si Marco. Marco. Iya. Nazar agama apa Bang? Biar tahu kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam. Bunda. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan silakan Bang, biar kita diskusi di sini. Ada sedikit yang mau disampaikan Bunda. Sangat terharu nih sama Bunda Nora nih. Semoga Bunda selalu diberi kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi oten-oten yang ada. Amin. Bunda. Baru pagi ini saya nonton tuh RK itu gerem benar Bunda. Ya, nggak usah dibawa ke sini lihat. Bang, saya tidak suka nengok itu. Iya. Iya gitu Bunda. Ya gini aja Bunda. Semoga Bunda, Bang Paru, Bang Zuma itu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Itu aja Bunda. Terima Ya, kasih. untuk kita semua ya. Nonton dulu Untuk Bunda kita saya. semua. Ya nonton aja dulu. Terima Ya, kasih. oke. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Putra, selamat pagi. Agama apa Bang? Biar cepat kita. Ya pagi Kristen. Oke, silakan Marco. Izin dulu ya, Marco udah dari tadi. Silakan Marco. Apa mau dibahas ini? Ya, silakan bertanya saja. Nanti kalau saya bahas tentang buah hara itu kenapa Yesus tidak tahu? Kalau mau nanggapin itu silakan. Kenapa natur keilahian dia tidak tahu pohon hara itu belum musimnya berbuah? Kurang apa juga kalau masalah agama ini. Kenapa kurang? Karena nggak pernah baca atau jarang baca? Pilih, nggak pernah baca atau jarang baca? Baca juga. Baca, yang dibaca yang mananya? Yesus lahir, Yesus bangkitkan, Yesus mati, baru bangkit. Itu saja yang dibaca. Apa yang dibaca itu? Yang dibaca apanya dari Bible itu? Tentang apanya? Jarang apa juga lah, jarang baca lah. Iya, karena memang nggak ada perintah kan? Ada nggak perintah untuk membaca Bible dari Yesus? Atau juga di mana? juga lah. Ya di mana? Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Betul tidak? Betul. Nah, sekarang ketika Yesus menerima firman, mana firman Yesus yang harus kalian baca? Mana firman Tuhan itu yang diterima oleh Yesus? Kan di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, berarti Bapaknya berfirman kepada Yesus, telah kusampaikan kepada mereka. Berarti Yesus sudah melaksanakan perintah Bapaknya, menyampaikan firman. Nah, firman yang disampaikan Yesus itu mana? Kan Yesus hanya Yesus yang menerima firman dari Tuhannya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak pernah menerima firman dari Tuhannya Yesus. Karena Yesus mengatakan suaranya tidak dapat kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Nah, hanya Yesus yang bisa mendengar suara Tuhannya ketika Tuhannya berfirman kepada dia. Sekarang pertanyaan saya, firman yang diterima oleh Yesus itu mana? Yang mana tadi? Yang firman apa? yang diterima. Kan Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ketika Yesus dicobai di padang gurun. Nah, Yesus menerima firman. Yang menerima firman hanya Yesus. Itu terdapat di surat apa? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman dari Tuhannya yang bernama Bapa. Nah, sekarang firman yang disampaikan oleh Yesus itu firmannya mana? Banyak, itu yang ditulis sama Yohanes Markus. Loh, Yohanes Markus tidak menerima firman. Yohanes Markus itu nggak pernah menerima firman dari Perjanjian Baru. Allah. Di mana Yohanes Markus menerima firman dari Tuhannya? Tuhan siapa yang memberikan berfirman kepada Yohanes Markus?
Ya Tuhan Allah lah, Tuhan Yesus lah. Loh, berarti Yesus bohong dong ketika Yesus mengatakan suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa juga kau lihat. Sementara sementara si siapa Itu mengatakan rupanya Yesus tunjukkanlah wajah Tuhan itu kepada kami. Itu Sekian rupanya lamanya engkau Yesus bersamaku. juga, sama Loh, murid-muridnya sekarang dulu, begini, sama Yesus menerima firman dari Tuhannya. Mana firmannya? itulah yang ditulis 12 murid itu firmannya. Loh, 12 muridnya belum pernah bertemu dengan Allah Bapa. Lah, itu sama Yesus. Loh, Yesus emang Allah Bapa? Yesus kan sebagai firman dari Allah Bapa. Nah, Yesus kan juga menerima firman. Yesus kan menerima firman, betul. Benar. Nah, itulah dicatat 12 murid. Loh, kalau pencatatan 12 muridnya oke. Sekarang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kenapa ketika menceritakan tentang kebangkitan Yesus berbeda? Enggak ada berbeda, sama. Oke, kita buka mana apa Mama? Oke, kita buka di dalam Matius dulu. Pasti ujung-ujungnya Buka di dalam Matius. Ayo. Kalau Anda tidak bisa di sini membuka data, silakan turun karena saya tidak berdiskusi dengan orang yang tidak punya data. Apa tadi? Buka di dalam Matius. Matius. Tentang kebangkitan Yesus, coba buka. Matius berapa? Loh, kamu masa nggak tahu kebangkitan Yesus di dalam Matius pasal berapa? Karena namu undang ngulik. Loh, kamu nggak tahu ya? Oh, nggak pernah baca Bibelnya? Lah kan Anda yang mau bawa tamu tema. Materinya kayak gimana? Oke, sebentar. Coba buka di dalam Matius. Matius 28. Berarti firmannya. Silakan baca Matius 28 nomor 1. Matius 8. Matius 28 nomor 1. Izin saya bacakan. Coba baca. Bu Nora. Biar aja dia, Bang. Iya, siap. Dia aja, Bang. Silakan, Putra. Kau bacakan. Matius 28 ayat 1. Bangunkan Abang. Setelah hari Sabat lewat, menjelang singgasana Fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Terus? Maka? Baca selanjutnya, maka? Bentar. Buka aja Matius 28. Jangan Matius 28 nomor 1. Langsung 28-nya aja biar terbaca semuanya. Tutup rapat. Itu Marco sepertinya mulai sehat akalnya. Bunda udah mulai merenung ya. Marco udah mulai merenung. Ini si Putra sebentar lagi ini mungkin tersadarkan juga ini. Baca pelan-pelan Putra ya. Silakan. Loh, Putra, kenapa diam? silakan dibaca. Ya, apa Setelah hari Sabat lewat, setelah hari Sabat lewat menjelang pasar. Matius 28. Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang singgasana Fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Terus? Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Ya, oke. Sekarang kau buka di dalam Markus. Oke, Markus. Buka Markus. Markus. Markus 15 atau Markus berapa tuh Yesus bangkit? Bacakan. Markus 15 ya? Ya, silakan coba bacakan. Duh, lelet banget jir. Markus 15. Coba baca. Itu tentang kebangkitan Yesus nggak perikopnya? Duh, lelet gue jaringan jir. Nggak apa-apa anjir. Lelet ya Bang Putra. Lelet anjir. Nggak apa-apa anjir. Santai aja anjir. Udah Nora, gue nggak bisa buka nih Nora. Yang lain aja. Markus 16. Markus 16. Silakan dibuka. Markus 16 Putra. Put. Udah kabur dia. Oh Bunda, ini Marco kayaknya udah mulai berfungsi akalnya. Tinggal dipoles-poles sedikit lagi, tapi jangan dibolehkan dulu bersahadat.
Ya, ke si Marco aja Bunda. Ini Bang Marco kayaknya. Iya, dia di bawah. Mungkin mau naik kan ya jaringannya. Kita positive thinking aja. Jir, naik Jir. 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 Naik Jir. Jir. Itu gimana itu Marco? Kita bacakan, kita teruskan. Kenapa bisa kontra apa? Enggak, aku dengar-dengar aja Tok. Apa itu aku? Dengar-dengar aja. Mau saya bacakan perbedaannya, kontradiksinya. Mau nggak? Apa ya? Apa? Ini kan agama ini kan agama itu, keimanan itu, ya, itu memang itu adalah hak dari kalian yang memilihnya. Tetapi di sini kita berdiskusi konsep keimanan, konsep ketuhanan di dalam Kristen dan Islam bagaimana? Ajaran siapa yang betul? Mulai dari Nabi Musa. Apalah dulu? Islam, apa? Kristen, Yahudi. Itu dari mana itu? Islam, dengar. Islam, Yahudi itu adalah ajaran samawi. Apa tuh samawi? Ajaran dari langit. Yang Tuhannya berfirman kepada nabinya, kepada rasulnya. Tanpa perantara, tanpa menjadi manusia. Nabi Musa menerima firman dari Allah. Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semua nabi, semua rasul menerima firman dari Allah. Dan disampaikan langsung kepada umatnya. Sekarang Yesus menerima firman dari Allah. Dia adalah utusan Nabi Rasul yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan firman. Terus kenapa kalian tuhankan? Siapa yang menjadi sosok manusia ini Tuhan? Apakah Nabi Musa mengatakan Tuhan yang menjadi manusia? Apakah Yesus mengatakan Tuhan yang menjadi manusia? Yesus sendiri mengatakan suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Berarti dia menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak ada, bukan sosok yang berwujud yang bisa menjadi apa saja, enggak. Bahkan Nabi Muhammad sendiri adalah tongkat estafet dari nabi-nabi terdahulu yang mengatakan bahwa apa? Tuhan itu tidak menjadi manusia. Bahkan Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Karena Tuhan itu memiliki sifat kemahaan. Tuhan maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Jadi untuk apa dia turun menjadi manusia? Manusia itu berbatas. Itu kan apa namanya? Dari Abraham ya? Sebentar, Bang Marco ini rajin ke gereja nggak Bang Marco? Tidak. Jujur itu. Jujur itu. Enggak, kalau rajin ke gereja nggak? Kalau kami agamanya dulu apa? Permalin. Parmalin dulu, oke. Nah terus? Ya. Nah, sekarang ini? Kristen. Nah, tapi nggak aktif juga ke gereja. Ya, lumayan lah. Lumayan. Gini, kenapa ketika saya menanyakan ke Bang Marco ini aktif ke gereja atau tidak? Karena di dalam keimanannya Bang Marco ini kayaknya itu hanya ikut-ikutan saja, tapi tidak mengetahui iman itu yang seperti apa yang harus diyakini dan dipercaya. Karena gini Bang Marco, setiap kita itu mengimani sesuatu yang notabene kita itu orang yang beragama, kita itu harus tahu apa yang kita imani, seperti apa iman kita, dan bagaimana dan seperti apa Tuhan kita yang kita sembah itu. Kalau hanya sebatas ikut-ikutan saja,
Ya kita itu nggak akan pernah tahu kita ini terperosok masuk ke dalam jurang atau tidak. Iman kita ini benar atau tidak. Begitu Bang Marco. Silakan Bang Marco. Enggak, konsep apain lah dulu kan. Trio Abrahamik ini bagaimana? Kenapa dengan Abraham? Ya itulah tadi Islam, Kristen, Yahudi. Kristen tidak ajaran samawi, Tidak, Bang Marco. Tidak Kristen ya. Yahudi dan Islam. Tidak Kristen Kristen. tidak ajaran samawi. Kristen itu adanya tercipta karena konsili. Adanya kekristenan itu karena adanya Paulus. Adanya konsili. Dari mana mungkin Kristen bisa katanya ajaran samawi? Sementara kalian menyembah manusia. Ya dari Abraham semua itu. Abraham tidak menyembah Enggak manusia. Bang, Itu salah Marco. Bang. Abraham tidak menyuruh menyembah manusia Bang. Dari mana abang dapat diksi itu Bang? Ya dari dari timur tengah sana. Bukan, abang dari mana dapat dengar itu? Bang Marco. Bang Marco sekarang ini menuhankan Yesus, betul ya? Bang Marco? Iyalah. Bang Marco? Menuhankan Iya. Yesus, menyembah Yesus. Iya. Ya, Betul? betul. Jangan ragu Bang, kencang Bang, betul gitu. Betul. Nah, disitulah makanya kalau abang baca di 2 Tesalonika 11, ya, abang itu adalah korban kesesatan, maka Allah menyesatkan. Orang Kristen itu semua disesatkan Allah. Kenapa? Karena tidak mau mengikuti perkataan Allah, tidak mau mengikuti perkataan Yesus, tetapi mengikuti perkataan Paulus. Saya baca ya. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Abang mengikuti ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Apalah Abraham. Enggak, yang saya tanya bukan Allahnya. Abang mengikuti ajaran Paulus atau ajaran Yesus? Coba Bang, pelan-pelan aja Bang. Iya, Yesus lah. Yesus mengajarkan menyembah Allah, sedangkan Paulus mengajarkan menyembah Yesus. Kemudian yang dimaksud di sini siapa? Coba abang pikirkan, gak usah buka kitabmu ya. Yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Karena mereka percaya akan dusta, maka Allah menyesatkannya. Siapa pendusta di Bible Bang? Yang menyampaikan firman Tuhan. Coba Bang. Yang pendusta menyampaikan firman Tuhan itu siapa Bang? Yang mana itu Paulus Bang. Aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, firman Allah, kata Paulus. Aku menyampaikan sebagai seorang yang bodoh yang berkeyakinan. Satu. Kemudian apalagi kata Paulus, karena kemuliaan firman Tuhan oleh dustaku. Berarti Paulus pendusta atau orang yang jujur? Coba.